Kali ini, Pical akan nge-review sebuah laptop kesulitan Lenovo yang mengusung prosesor terbaru dari AMD tersebut. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pical, dan seperti yang sudah Pical sampaikan tadi, kali ini kita akan nge-review laptop dari Lenovo yang mengusung prosesor terbaru AMD Ryzen 7020 series. Buat yang teman-teman belum aware, AMD di tahun 2023 ini memperkenalkan segmentasi prosesor laptop untuk lini produk terbaru mereka nih. Prosesor-prosesor ini hadir dalam beberapa seri, antara lain 7045 series untuk spek tertinggi di kelas Extreme Gaming, 7040 series untuk gamer dan content creator yang masuk kepada kelas ultra premium, 7035 series untuk kelas premium ultra thin, 7030 series untuk segmen mainstream thin and light, dan yang terakhir 7020 series yang mengisi segmen everyday computing. Nah, menariknya nih, seperti yang udah Pical mention di awal video, bahwa saat ini Pical Techno dapat kesempatan nge-review laptop dari Lenovo yang mendapatkan setup prosesor AMD Ryzen 7020 series prosesor, di mana laptop ini ditujukan bagi pengguna harian, seperti pelajar hingga pekerja kantoran. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, maka pada tahun ini kita bisa melihat codename prosesor AMD itu tuh semua dimulai dari angka 7, yang melambangkan bahwa tahun portofolio tahun 2023. Kemudian kelas prosesor bisa dilihat dari dua angka belakang prosesor yang akan menentukan target penggunaannya. Jadi, penerus dari Ryzen 6000 RAM itu akan terdapat pada segmen 7040 dan 7045 ya teman-teman. Namun kalau teman-teman yang bingung untuk urusan penamaannya ini di Ryzen 7000 series, jangan sedih. Gampang dan dengan mudah bisa kita identifikasi. Contohnya nih, kalau Pical ambil salah satu prosesor yang mau kita bahas kali ini, yaitu Ryzen 3 7320U. Maka kode pertama yaitu 7 tadi menggambarkan portofolio tahun, yaitu di tahun 2023. Sementara untuk angka 3 selanjutnya menjelaskan segmennya, yaitu angka 3 sebagai Ryzen 3, dan juga beberapa segmen berikut ini yang Pical cantumkan di layar ini. Setelahnya ada juga angka 2 yang menjelaskan jenis arsitektur yaitu Zen 2, dan juga ini adalah beberapa kode untuk arsitektur lainnya. Teman-teman bisa langsung lihat di video ini. Terakhir untuk angka 0 menggambarkan pembagian model dengan angka 5 sebagai upper modelnya. Baru terakhirlah adalah kode U di belakang yang menjadi tanda untuk power factor ataupun TDP-nya. Sebagai contoh, kalau U ini berarti adalah untuk premium ultra thin dengan rentang TDP 15 sampai dengan 28 watt. Dan juga ada beberapa untuk kode-kode lain yang kita cantumkan di layar ini. Dengan demikian, maka teman-teman cukup tahu kodenya aja bisa langsung tahu nih, ini masuk kepada segmen prosesor yang mana. Namun yang paling menarik sebenarnya adalah segmen yang terakhir, yaitu 7020 series ini, di mana ditargetkan sebagai seri prosesor untuk everyday computing. Dan produk yang disematkan prosesor ini adalah laptop Lenovo IdeaPad 1 14AMN7. Detail spesifikasi laptop ini adalah sebagai berikut. Prosesor AMD Ryzen 3 7320U, RAM 8GB LPDDR5 dual channel 6,4 GHz, storage SSD NVMe dengan kapasitas 256GB, integrated GPU AMD Radeon 610M dengan sharing memori sebesar 2GB, layar TN panel 14 inch 8-bit dengan resolusi 1920x1080 atau Full HD, dan refresh rate sebesar 60Hz. Di bagian performa, laptop ini dilengkapi dengan prosesor AMD Ryzen 3 7320U yang memiliki fabrikasi 6 nanometer, konfigurasi 4 core dan 8 thread, serta TDP sebesar 15 watt. Prosesor ini juga memiliki base frekuensi 2,4 GHz dengan bus max sebesar 4,15 GHz. Secara operating system, laptop ini sudah menggunakan Windows 11 dengan build number 22621.1105 atau build number Windows 11 paling akhir pada saat video ini Pical buat. Dan prosesor AMD Ryzen 3 7320 ini tuh sendiri, kalau kita hitung-hitung yang tadi, maka ini masuk kepada jajaran produk everyday computing, yang memang ditujukan buat pengguna harian seperti pelajar hingga pekerjaan kantoran. Dan prosesor ini juga nggak kelewatan fitur-fitur modern seperti AV1 decoder, RDNA 2 graphic, dan juga efisiensi daya yang jauh lebih baik. Jadi nggak salah tuh kalau AMD membagi prosesor Ryzen 7020 series ini untuk mengisi akan everyday computing yang tadi. Dimana cocok banget lah buat komputasi yang mengutamakan produktivitas, game online, ataupun konsumsi konten. Bahkan browsing ataupun kerjaan tuh bisa langsung satset-satset, nggak perlu kita pakai nunggu-nunggu lama. Lanjut secara connectivity, maka prosesor ini juga sudah support dengan beberapa platform terbaru. Sebut saja seperti LPDDR5 di sisi memori, Wi-Fi 6E, hingga dukungan terhadap hardware AV1 decoder.
yang memungkinkan kita menonton konten streaming dengan format 4K, tapi dengan konsumsi daya listrik yang jauh lebih rendah pada prosesor ini. Dan nanti untuk pengaturan performanya, mengandalkan setting baterai base performance-nya aja. Lebih lanjut, untuk menguji performa laptopnya, kita akan menjalankan beberapa benchmark untuk menguji sejauh mana kemampuan dari laptop ini. Dalam pengetesan yang kita lakukan, laptop ini kita colokkan kepada adaptor listrik agar kita dapat hasil maksimalnya. Pertama, Cinebench R23 dalam satu kali pengujian menghasilkan skor 4.916 poin untuk CPU multicore dan 1.125 poin untuk CPU single core, sehingga MP rasionya adalah 4,37 kali. Selanjutnya untuk Cinebench R20 dalam 3 kali pengujian, laptop ini mendapatkan skor rata-rata 1.885 poin, dan ini dia adalah perbandingan dengan laptop dan PC yang saya pernah review. Untuk tes rendering BMW di Blender, laptop ini menyelesaikan satu frame dalam 3 kali pengujian dengan waktu rata-rata 8 menit 30 detik untuk CPU test dan 20 menit 6 detik untuk GPU test. Ini dia perbandingan dengan laptop dan PC yang saya pernah review. Untuk tes AV1 encoding di Handbrake, laptop ini menyelesaikan encoding satu video 4K format MP4 dengan durasi video 25 menit, maka dapat diselesaikan dalam waktu rata-rata 2 jam 22 menit 20 detik. Dan juga untuk encoding satu video Full HD format MP4 dengan durasi video 25 menit, maka encoding bisa diselesaikan dalam waktu rata-rata 31 menit 26 detik. Lebih lanjut, untuk tes rendering, Pichal jalankan Pichal Premiere Benchmark di Adobe Premiere, maka laptop ini berhasil merender project 15 klip 4K dengan format H264 dan juga preset quality 4K dalam waktu 15 menit 15 detik. Jadi sebenarnya laptop dengan harga 6 jutaan begini tuh udah cocok banget buat yang mau mulai belajar video editing. Dan ini dia perbandingan dengan laptop dan PC yang saya pernah review. Selanjutnya untuk PC Mark 10 sebagai gambaran overall performa dari laptop ini, skor yang didapat adalah 8.684 untuk Essential, 7.484 untuk Productivity, dan 3.662 untuk Digital Content Creation. Secara rata-rata, skornya adalah 4.443. Ini dia perbandingan dengan laptop dan PC yang saya pernah review. Di sektor grafis, laptop ini hanya memiliki integrated GPU, yaitu AMD Radeon 610M, yang memiliki 2 computation unit dan terdiri dari 128 Unified Pipeline, frekuensi up to 1,9 GHz, dan arsitektur RDNA 2. Modul grafis ini juga sudah menggunakan fitur AMD FSR atau AMD Fidelity FX Super Resolution, yang kadang-kadang bisa meningkatkan frame rate sehingga bisa menampilkan visual game kualitas tinggi tanpa harus upgrade GPU-nya. Tapi sekali catatan, fitur ini baru bisa dipakai pada beberapa game tertentu saja. Belum tentu bisa untuk semua game. Dan untuk menguji performa GPU-nya, kita akan jalankan 3D Mark Time Spy. Hasilnya grafik mendapatkan skor 561 dan CPU skor 3376, sehingga rata-ratanya adalah 641 poin. Ini dia perbandingan dengan laptop dan PC yang saya pernah review. Selanjutnya kita langsung tes mempergunakan serangkaian game. Dan mengingat laptop ini tidak dilengkapi dengan discrete GPU, Pichal turunkan resolusi layarnya ke HD atau 1280x720 pixel dan menggunakan beragam setting game untuk mendapatkan average frame rate minimal 60 fps. Untuk game pertama yaitu GTA 5 dengan resolusi 1080x720 dan setting normal, average frame rate di 46,7, maksimum 57,3 dan minimum 34,3 fps. Untuk CSGO, resolusi 1080x720 dan setting medium, average frame rate di 62,8, maksimum 82,3, dan minimum 47,6 fps. Untuk Dota 2 dengan resolusi 1080x720 dan setting medium, average frame rate di 61,5, maksimum 65,8, dan minimum 50,7 fps.
Untuk FIFA 22, resolusi 1080x720 dan setting medium, average frame rate di 78,6, maksimum 89,9, dan minimum 20,8 fps. Untuk Need for Speed Heat dengan resolusi 1080x720 dan setting low, average frame rate di 22,1, maksimum 25,7, dan minimum 15,7 fps. Selanjutnya The Sims 4 dengan resolusi 1080x720 dan setting low, average frame rate di 149,0, maksimum 187,0, dan minimum 18,4 fps. Dan terakhir untuk Valorant dengan resolusi 1080x720 dan setting high, average frame rate di 108,1, maksimum 140,2, dan minimum 80,3. Bayangin aja, dengan laptop 6 jutaan begini udah bisa ngelibas game Valorant di setting high, bahkan di atas 100 fps. Jadi ini bagus banget sih menurut kita. Kemudian untuk di bagian storage, laptop ini mempergunakan interface PCIe 4.0 yang diisi oleh SSD NVMe kapasitas 256GB dari Samsung. Dan untuk kecepatan storage-nya via Crystal Smart, maka untuk sequential 1 MB dengan 8 tas 1 thread sebesar 1,76 GB per second untuk membaca data dan 1,29 GB per second untuk menulis data. Sedangkan urusan data kecil random 4 KB dengan 1 tas 1 thread ada di 58 MB per second untuk membaca data dan 127 MB per second untuk menulis data. Secara performa kalau ditanya, maka segi prosesor laptop ini sudah bisa dibilang mumpuni. Dengan setup yang bisa dibilang cukup minimalis, maka harusnya biasanya ekspektasi kita negatif gitu ya. Tapi di sisi ini malahan agak beda. Karena masih bisa nih laptopnya menghandle akan beragam keperluan, salah satu yang paling sering Pical pakai adalah rendering video. Selanjutnya untuk mengademkan ataupun memberikan udara dingin gitu ya kepada laptop ini, maka sudah dilengkapi nih sebuah kipas yang terhubung dengan heat pipe tunggal. Nanti udara panas akan keluar dari lubang exhaust di area engsel layar. Dan untuk menguji kemampuan coolingnya, kita tes laptop ini dalam ruangan ber-AC dengan suhu sekitar 22 derajat Celcius hingga 24 derajat Celcius. Beberapa pengaturan lain seperti mode battery balance dan juga kita tetap colokkan ke adaptor listrik untuk kita bisa dapat gambaran yang paling netralnya. Dan dalam keadaan idle, laptop ini berada di range CPU usage 0,5%, temperatur 33,6 derajat Celcius, daya 1,4 watt, dan frekuensi di 2 GHz. Yang memang sempat sesekali spike hingga ke level 3,4 GHz. Kemudian Pical coba tes juga playing video beresolusi 4K dengan codec AV1, maka CPU usage-nya naik hingga ke 6,1%, temperatur 49,4 derajat Celcius, daya di 13,8 watt, dan frekuensi di 3,5 GHz. Keadaan ini nggak bertahan lama, karena sekitar 20 detik CPU usage-nya langsung turun hingga ke 2,4%, dengan temperatur di 51,9 derajat Celcius, daya di 8,8 watt, dan frekuensi di 3,4 GHz. Setelah itu grafiknya cenderung stabil hingga akhir pemutaran video dengan skor akhir 3,3% CPU usage, daya 9,1 watt, suhu 55 derajat Celcius, dan frekuensi di 3 GHz. Lalu saat kita stress test dengan Adreno 4, maka frekuensi prosesornya naik ke 3,9 GHz, temperatur 76,5 Celcius, dan daya 24 watt. Lonjakan ini nanti hanya bertahan selama 4 detik saja dan dayanya langsung drop ke level 21 watt. Setelah pergerakan yang sedikit tadi, maka grafiknya menunjukkan pergerakan yang cukup stabil hingga akhir pengetesan dengan skor 21,1 watt untuk power, 3,7 GHz untuk frekuensi prosesor, dan suhu yang mencapai 80,5 derajat Celcius. Sudah itu kita akhiri pengetesan dengan total durasi pengetesan 21 menit dan 2 detik. Selanjutnya untuk suhu bodi laptopnya sendiri, dalam kondisi testing Better Modern Office di mode balance sebagai simulasi pemakaian harian, maka setelah 1 jam pengetesan, suhu panasnya ini tuh terfokus pada area engsel layar yang menjadi jalur pembuangan udara panas dari ruang internal laptop ini. Di titik ini panasnya rata-rata 31,6 derajat, maksimum 37,1, dan minimum 28,3 derajat Celcius. Dan pada sisi bawah laptop, panas terfokus di area chip CPU dan GPU-nya, di mana titik ini tuh memiliki panas rata-rata 32,3 derajat, maksimum 33,8, dan minimum 28 derajat Celcius. Kemudian sekarang kedua, saat stress test, maka panasnya itu di dalamnya menyebar hingga ke area tengah dari keyboard, di mana pada area ini panasnya berada rata-rata 39 derajat, maksimum 43,5, dan minimum 33,3 derajat Celcius. Dan lebih lanjut nanti di sisi bawah laptop, panasnya juga terfokus pada area yang sama dengan pengetesan sebelumnya, di mana di titik ini memiliki panas rata-rata 39,1 derajat, maksimum 50,7, dan minimum 28,8 derajat Celcius. Suhu panas yang terdeteksi pada bodi laptopnya ini cenderung standar ya, tapi ini mungkin karena material plastik yang bersifat isolator, sehingga menghambat akan penyebaran dari suhu panas di laptop ini. Untuk urusan tampilan, simplicity adalah sebuah tema yang selalu hadir dalam seri IdeaPad. Dan nggak ketinggalan juga untuk unit yang Pical review kali ini. Walaupun masuk kepada kelas laptop consumer, dan desainnya nih masih tetap kelihatan classy dan nggak norak sama sekali.
Dan kalau kita mulai dari sisi depan, tampilan display covernya ini tuh tergolong polos aja. Hanya ada sebuah logo Lenovo di bagian kiri atas yang tercetak secara vertikal. Kemudian kalau kita pindah ke bagian dalam, tampilan kontras akan langsung kelihatan di depan mata kita. Ini hasil dari kontribusi warna hitam di bezel layar dan juga keyboardnya yang bergabung dengan warna silver di area palm rest-nya. Dan gak ketinggalan, ada juga logo Lenovo vertikal di bagian palm rest sebelah kanan. Secara warna sih, untuk unit yang secara vertikal ini tuh berwarna perak terang dan dinamakan Lenovo sebagai Cloud Gray. Ini lumayan oke warnanya. Bersih, terang, dan juga kesannya rapi gitu. Dan next, masih di bagian desain, kita pindah ke sisi bawah dari laptop. Dimana bagian ini sebenarnya nggak ada hal yang spesial banget buat Pical bisa bahas. Karena hanya ada 2 baris grill ventilasi yang ditemani dengan 1 pad karet panjang dan 2 pad karet pendek yang berfungsi sebagai kaki-kaki untuk laptop ini. Selanjutnya kalau kita bicara soal build quality-nya, maka laptop yang memiliki dimensi 32,5 x 21,6 cm dan ketebalan 1,8 cm ini tuh memiliki material plastik polikarbonat untuk display cover dan bagian bawahnya. Ada juga nanti material aluminium untuk area dari palm rest yang membuat bobot laptop ini tergolong cukup ringan, yaitu sekitar 1,4 kg saja. Sementara di bagian I/O port-nya, laptop ini sendiri memiliki port di sisi kiri dan kanannya, di mana dari sisi kiri nanti kita menemukan sebuah charging port, LED indikator yang akan menyala berwarna orange terang saat posisi lagi charging, dan juga putih saat baterai sedang full. Ada juga 1 port USB Type-A 3.2 Gen 1, 1 port Full HDMI 1.4b, 1 port USB Type-C 3.2 Gen 1, dan combo audio port 3,5 mm. Sementara di sisi kanan, nanti ada LED indikator untuk on dan juga sleep status, tombol Nuvo ataupun kayak semacam tombol reset khas dari Lenovo, sebuah SD card slot reader, dan USB Type-A 2.0. Secara kualitas sih sebenarnya portnya udah ya cukup lah untuk entry level begini. Apalagi untuk level kelas laptop consumer dengan harga 6 jutaan ini harusnya udah oke banget. Selanjutnya di bagian layar, di laptop ini sendiri menggunakan masih layar Tian panel dengan matte finish berukuran 14 inci yang memiliki aspek rasio 16:9 dan resolusi Full HD atau 1920x80 dengan refresh rate sebesar 60 Hz. Panel matte finish pada laptop ini juga memberikan kenyamanan, privacy yang membatasi pandangan dari sebelah kiri dan juga sebelah kanan, serta tidak memantulkan cahaya jadi lebih nyaman saat digunakan. Panel layarnya diproduksi oleh Lenovo dengan kode LEN9021 atau LEN140 FHD yang memiliki color depth 8 bit, di mana secara kolorasi ini yaitu hanya di level 43,6% Adobe RGB, 62,9% sRGB, dan 42,2% DCI-P3. Untuk tingkat kecerahan maksimumnya pun panel layarnya hanya mampu menghasilkan hingga 270 nits dengan kontras rasio 805:1. Yang nggak kalah menarik, layarnya ini juga sudah punya sama resolusi Full HD yang udah nyaman banget di mata. Kalau bisa lihat sini beberapa laptop dengan range harga segini, jelas-jelas masih pakai layar HD, bukan Full HD nih. Dan lebih lanjut, nanti layarnya sendiri memiliki bezel sebesar 0,7 cm di sisi kiri dan kanan, 1 cm di sisi atas yang sekaligus ditemani oleh webcam, dan 3,4 cm di sisi bawah. Nanti layar beserta dengan bezelnya ini akan ditopang oleh sebuah engsel layar yang berada di bagian tengah, dan dalam penggunaannya walaupun tergolong cukup ringan, tapi masih agak seret kalau kita buka pakai satu tangan. Dan engselnya nanti ini bisa membuka hingga 180 derajat dan bisa flat gitu lah ya. Jadi masih tergolong nyaman lah. Di bagian input device, laptop ini sendiri setidaknya memiliki 2 input device standar dan tanpa security input. Dan input device pertama yaitu keyboard bertipe chiclet dengan bentuk khas dari Lenovo pada umumnya. Walaupun tidak ada keterangan lebih lanjut dari Lenovo, secara kasat mata ukuran keycap-nya ini cukup lebar, dan suara yang dihasilkannya juga nggak berisik walaupun masih kedengeran cetek-ceteknya. Dan tanpa adanya backlight, pastikan pakai laptop ini di tempat yang cukup cahaya ya teman-teman. Buat yang penasaran, berikutnya adalah contoh suara feedback dari keyboard Lenovo IdeaPad 1 14 AMN7. Check this out. Untuk input device kedua yaitu touchpad, di mana memiliki ukuran yang cukup lebar, yaitu 10,6 x 6,4 cm dan berada agak menjorok ke atas kiri dari palm rest-nya. Touchpad ini memiliki warna dan juga tekstur yang sama dengan bodi laptopnya, hanya ketinggian aja yang dibuat lebih rendah dari permukaan palm rest-nya. Touchpad ini juga sudah dilengkapi dengan fitur standar kayak smart gesture gitu, dan terlihat nggak ada tombol fisik pada permukaannya sehingga touchpad tampil lebih clean. Kalau yang penasaran, ini deh, merupakan suara feedback dari touchpad laptop Lenovo IdeaPad 1 14 AMN7. Check this out.
Untuk sektor audio, laptop ini sendiri memiliki dua buah speaker di sisi kiri dan kanan bagian bawah laptop dengan daya masing-masing sebesar 1,5 watt dan sudah mendapatkan tuning dari Dolby Audio. Secara default, kualitas audionya nggak terlalu kenceng, tapi kedengaran jernih dan balance-nya untuk lagu jedak-jeduk gitu masih dapat. Tapi sebenarnya jelas ya, output audionya ini bukan buat yang kita pakai dengerin rame-rame, karena powernya bakal kebanting banget sama suara orang-orang, apalagi kalau pas lagi ngumpul. Dan saat kita uji di full maksimum, speakernya dapat menghasilkan suara rata-rata 80,3 desibel dan maksimum 85,4 desibel. Buat yang penasaran, ini dia contoh audio dari laptop Lenovo IdeaPad 1 14AMN7. Check this out. Lebih lanjut, nanti di bagian webcam, laptop ini memiliki sebuah webcam 0,9 megapiksel yang dapat merekam video HD 720p 30 fps atau foto sebesar 1080x720 piksel. Nanti saat pengoperasian akan ada indikator berwarna putih di samping kanan dari webcamnya. Sementara untuk bagian pengamanannya, kameranya juga sudah dilengkapi dengan sebuah manual privacy cover. Jadi ini menarik banget buat kita yang concern banget lah soal privacy. Secara kualitas sih, hasil tangkapannya memang banyak banget noise jika kita gunakan pada penerangan standar. Dan pada waktu Pichal tes di banyak cahaya juga, masih ada noise-nya juga, tapi nggak terlalu banyak lah. Hasilnya agak lumayan. Daripada penasaran, ini adalah contoh hasil video dari webcam laptop Lenovo IdeaPad 1 14AMN7. Check this out. Ini dia hasil tangkapan kamera laptop Lenovo IdeaPad 1 14AMN7. Ini dengan setup 0,9 megapiksel 720p atau 1280x720 ya teman-teman. Ya, ini seperti yang teman-teman lihat, keadaannya gelap, tapi kalau jolok segini, ya dia akan adjust sendiri terus tiba-tiba jadi terang. Iya. Depan jolok ada dua softbox di sini. Nah, ini satu sebelah sana. Satu lagi, 3 aja sebenarnya softboxnya. Ini so far keadaan lagi tengah malam sebenarnya ini, tapi ya karena cahayanya seadanya juga kurang oke juga, jadi noise masih kelihatan nih teman-teman ya. Lebih lanjut, untuk urusan konektivitas, laptop ini sendiri dilengkapi dengan Wi-Fi dari Realtek Semiconductor dengan kode chipset RTL8852BE, yaitu Wi-Fi 6 yang sudah support Wi-Fi 802.11ax dan juga Bluetooth versi 5.0. Wi-Fi chipnya juga sudah support akan dual frekuensi, yaitu 2,4 dan juga 5 GHz. Tapi sayangnya, pada laptop ini tidak dilengkapi sebuah port LAN. Jadi mau nggak mau, kalau buat teman-teman yang butuh jalur data internet yang lebih stabil via kabel, mau nggak mau harus beli dongle LAN-nya. Sayang aja, laptop Lenovo kayak begini nggak dibundling sekaligus. Padahal seperti yang sudah Pichal mention di bagian performa, secara hardware kan Ryzen 3 7320U itu bisa udah support Wi-Fi 6E gitu ya, dan juga harusnya spek-spek lain yang jauh lebih tinggi. Di bagian baterai, laptop ini sendiri memiliki baterai internal dengan kode L21M3PFO dengan kapasitas 42.000 mAh dan berbahan lithium ion. Dalam pengujian baterai menggunakan PC Mark 10 dengan scatter mode office dan medium brightness, maka laptop ini dapat bertahan selama 7 jam 11 menit dari 100 hingga 3% baterainya. Untuk pemakaian harian sih sebenarnya sudah pasti dengan daya tahan baterai segini sih udah cukup banget lah buat dipakai dengan jam kerja pada umumnya. Dan pada waktu kita menggunakan mode gaming plus full brightness di PC Mark 10, maka laptop ini dapat bertahan selama 2 jam 28 menit dari 100 hingga 3% baterainya. Di sini pun juga Pichal cukup menarik lah gitu ya. Karena daya tahan baterainya sih oke banget, bisa tembus lebih dari 2 jam untuk gaming. Apalagi ini bakal berguna banget buat kita para casual gamer yang nggak terlalu butuh performa tinggi buat jalanin gamenya. Nanti untuk pengisian dayanya sendiri, nanti teman-teman bisa menggunakan charger bawaannya loh, yang memiliki output 20 volt 3,25 ampere dengan total daya sebesar 65 watt. Dan untuk pengisian dayanya dari 3 hingga 100% membutuhkan waktu sekitar 2 jam 5 menit dalam kondisi laptop sedang hidup, medium brightness, namun sedang tidak kita gunakan. Sementara kalau teman-teman lihat tadi ada port USB Type-C, sayangnya port tersebut hanya support akan data connection saja, dan tidak bisa digunakan sebagai charging port.
Terakhir di bagian upgrade, sayangnya laptop ini hanya memiliki satu opsi upgrade saja, yaitu pada sisi storage-nya. Karena pada bagian internalnya hanya tersedia satu slot NVMe 2280 atau yang paling panjang, yang saat ini sudah terisi dengan modul SSD NVMe tipe 2242 dengan kapasitas 256 GB. Jadi opsi upgrade yang ditawarkan hanya mengganti modul yang sudah ada dengan modul kepada kapasitas yang jauh lebih besar. Udah pastilah ya, itu kita harus upgrade. Karena storage 256 GB itu zaman now kerasa mepet banget. Apalagi buat OS dan perintilan apps-nya jelas bakal kurang banget. Sementara di bagian memori, sayangnya RAM-nya semua sudah integrated dan tidak disediakan slot RAM tambahan. Sehingga nggak ada lagi opsi upgrade untuk kepada kapasitas yang jauh lebih tinggi. Selebihnya nggak ada lagi opsi upgrade untuk laptop ini. Overall, menurut pendapat pribadi Pical, laptop Lenovo IdeaPad 114 AMN7 adalah laptop kelas menengah yang cocok buat para orang tua ataupun teman-teman para konten kreator pemula yang lagi nyari laptop terjangkau, tapi dengan spek paling baru di tahun ini. Dilengkapi dengan CPU AMD Ryzen 3 7320U yang memiliki fabrikasi 6 nanometer, konfigurasi 4 core dan 8 thread, serta kebutuhan power yang rendah namun cepat buat produktivitas harian, menjadikan hal-hal ini tuh cocok banget lah buat kebutuhan kita sehari-hari. Nggak hanya sampai di situ aja, karena ditambah dengan dukungan LPDDR5, Wi-Fi 6E, AV1 decoder untuk konsumsi 4K yang lebih rendah daya, serta kartu grafis RDNA 2 dengan Radeon 610M yang support AMD Fidelity FX Super Resolution, menjadikan combo komplit buat laptop yang punya prosesor ini. Tapi kalau buat teman-teman para konten kreator pemula yang lagi baru mulai ngedit video, nggak usah khawatir ya. Kalau misalnya tadi ngeliat videonya gimana, ataupun ini bakal kuat atau nggak, jelas ini adalah partner untuk teman-teman sekalian yang sangat-sangat cocok banget. Terlebih untuk serinya AMD Ryzen 7020 series ini tuh kan punya sederet fitur unggulan yang pas banget lah untuk kebutuhan sehari-hari. Seperti kayak lebih hemat baterai, performa multitasking yang lebih baik, produktivitas yang lebih cepat, sehingga booting dan membuka aplikasi bisa jauh lebih cepat dan responsif. Ditambah lagi dengan dukungan platform terbaru serta dukungan GPU Radeon 610M yang support bahkan hingga multi-display 4 monitor. Yang paling menarik sih sebenarnya adalah harga yang terjangkau, tapi sudah bisa dapatkan fitur dan spek terbaru nih teman-teman. Karena laptop ini sendiri dibanderol dengan harga mulai dari 6 jutaan pada online shop resmi dari AMD Indonesia untuk spek yang Pical review kali ini. Jelas, meskipun AMD Ryzen 7020 series didesain untuk kebutuhan everyday computing, tapi AMD tetap kasih best experience buat para penggunanya. Sehingga semua fitur-fitur pendukung prosesornya ini dikasih dalam sebuah cakupan yang paling modern dan bisa kasih performa processing yang sangat baik untuk laptop kelas mainstream seperti ini. Nanti buat teman-teman yang mungkin berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, bisa cek di deskripsi yang Pical cantumkan di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like dan share video ini, plus kunjungi sosial media dari Pical Techno dan Pical Media Group, seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Hello, dan website kita, yaitu picalmediagroup.com. Oh iya, teman-teman bisa juga kunjungi channel kita yang bahas soal game, yaitu Pical Main Game, ataupun channel satu lagi yang meliput cerita dari belakang dari Pical, yaitu PMG Fans. Jadi itu dia Pical kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye!